Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang audit keuangan, mata kuliah pengauditan internal, dan sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu yang saya sendiri, Umbratul Nada, dengan NIM 19043029, rekan saya, Priska Melani Ikrar, dengan NIM 19043005, dan rekan saya Putri Nabila dengan NIM 19043014. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas ada 3 subbagian. Yang pertama yaitu audit laporan keuangan, yang kedua yaitu lembaga auditor eksternal, yang ketiga yaitu hubungan antara auditor internal dan eksternal. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Nabila. Kepada Putri Nabila disilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan tentang audit laporan keuangan. Selama 2 dekade terakhir, peran auditor internal telah berkembang secara dramatis, terutama dengan semakin meningkatnya ukuran dan kompleksitas dari banyak perusahaan karena auditor internal menghabiskan semua waktu mereka di dalam satu perusahaan. Mereka memiliki lebih banyak pengetahuan mengenai operasi dan pengendalian internal perusahaan dibandingkan dengan auditor eksternal. Kerangka kerja praktik para profesional Institute of Internal Auditor memberikan definisi berikut mengenai audit internal. Audit internal adalah aktivitas konsultasi dan assurance yang objektif dan independen yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Hal tersebut membantu organisasi untuk mencapai tujuan mereka dengan melakukan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari manajemen risiko, pengendalian, dan proses pengaturan. Mereka diharapkan untuk menyediakan nilai bagi organisasi melalui efektivitas operasi yang meningkat, sementara dalam waktu bersamaan juga melakukan tanggung jawab tradisional, seperti 1. Mengkaji ulang keandalan dan integritas informasi, 2. Memastikan ketaatan dan kebijakan dan peraturan, 3. Penjagaan aktiva atau aset. Laporan audit internal tidak terstandarisasi karena variasinya kebutuhan pelaporan dari masing-masing perusahaan dan laporan tersebut tidak bergantung pada pemakai eksternal. Next, moderator. Selanjutnya itu Institute of Internal Auditor. Pedoman profesional untuk auditor internal disediakan oleh Institute of Internal Auditor. Suatu organisasi yang menetapkan standar praktik dan etika, menyediakan pendidikan dan mendorong profesionalisme untuk 120.000 anggotanya di seluruh dunia. Prinsip etika dan kode etika dari Institute of Internal Auditor, prinsip etika integritas dari auditor internal membantu rasa percaya dan oleh karena itu memberikan dasar untuk keandalan penilaiannya. Objektivitas auditor internal menunjukkan tingkat objektivitas profesional yang paling tinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi mengenai aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang dari semua situasi yang relevan dan dalam bentuk pertimbangan, tidak terlalu dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau oleh orang lain. Kerahasiaan auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa otoritas yang sesuai.
kecuali jika ada kewajiban hukum atau profesional untuk melakukan hal tersebut. Kompetensi auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan jasa audit internal. Next, moderator. Selanjutnya itu aturan perilaku integritas auditor internal. Yang pertama akan melaksanakan setiap pekerjaan mereka dengan jujur, rajin, dan bertanggung jawab. Dua, akan mengamati hukum dan membuat pengungkapan yang diharapkan oleh hukum dan profesi. Tiga, akan tanpa pengetahuan menjadi bagian dari setiap aktivitas ilegal antar terlibat dalam tindakan yang mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi. Empat, akan menghormati dan memberikan kontribusi kepada tujuan sah dan etis dari organisasi. Selanjutnya, objektivitas auditor internal. Yang pertama, tidak akan berpartisipasi dalam aktivitas atau hubungan apapun yang mungkin merusak atau dianggap merusak penilaian mereka yang seharusnya tidak bias. Biasa partisipasi tersebut mencakup aktivitas atau hubungan yang mungkin akan menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasi. Dua, tidak akan menerima apapun yang mungkin merusak atau dianggap akan merusak pertimbangan profesional mereka. Tiga, akan mengungkapkan semua fakta material yang diketahui oleh mereka yang jika tidak diungkapkan, mungkin mengganggu pelaporan aktivitas yang dikaji ulang. Selanjutnya, kerahasiaan auditor internal. Yang pertama, akan berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh untuk kepentingan tugas mereka. Dua, tidak akan menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dalam segala hal yang akan bertentangan dengan hukum atau yang akan mengganggu tujuan sah dan etis dari organisasi. Selanjutnya yang terakhir, kompetensi auditor internal. Pertama, hanya akan terlibat dalam jasa-jasa di mana mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Dua, akan melakukan jasa audit internal sesuai dengan International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing. Akan terus mengembangkan keahlian dan efektivitas serta kualitas dari jasa-jasa mereka. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri Nabila yang telah menyampaikan penjelasan tentang materi yang pertama. Kita lanjutkan kepada materi yang kedua tentang lembaga auditor eksternal yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Friska. Kepada Friska, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan lembaga auditor eksternal yang seperti yang sudah dijelaskan tadi. Pedoman profesional bagi auditor internal dibuat oleh Institute of Internal Auditor, merupakan sebuah organisasi yang mirip dengan ICPA yang menetapkan standar etika dan praktik serta memberikan pendidikan dan mendorong profesionalisme bagi anggotanya di seluruh dunia. IIA berperan untuk dalam meningkatkan pengaruh audit internal. Contohnya yaitu telah menetapkan program sertifikasi untuk menjadi Certified Internal Auditor bagi mereka yang memenuhi persyaratan pengujian dan pengalaman tertentu. Rangka praktik profesional dalam IIA meliputi kode etik dan standar internasional untuk praktik profesional audit internal yang dikenal sebagai buku merah. Semua anggota dan auditor internal bersertifikat setuju untuk mengikuti kode etik lembaga yang disyaratkan sesuai dengan standar. Standar internasional untuk praktik Standar internasional untuk praktik profesional audit internal dibagi menjadi standar atribut untuk auditor internal dan departemen audit, dan standar kinerja untuk aktivitas penugasan dan pelaporan audit internal. IIA membuat standar tertentu dalam setiap kategori. Contohnya saja standar atribut dan independensi serta objektivitas meliputi standar individual untuk mencapai independensi organisasi.
objektivitas individual, dan penurunan nilai atas independensi dan objektivitas. Selain itu, IIA juga mengembangkan standar implementasi khusus untuk penugasan assurance dan konsultasi. Contohnya, implementasi standar IIA yang memberikan panduan untuk menerapkan standar atribut atas independensi organisasi untuk penugasan assurance, yang menyatakan bahwa aktivitas audit internal harus bebas dari campur tangan dalam menentukan ruang lingkup audit internal, menjalankan penugasan, dan mengkomunikasikan hasilnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Suara nada. Terima kasih kepada Friska yang telah menyampaikan materi yang kedua. Kita lanjut kepada materi yang ketiga, yaitu hubungan antara auditor internal dan eksternal yang akan saya jelaskan sendiri. Tanggung jawab dan pelaksanaan audit oleh auditor internal dan eksternal sangat berbeda dalam satu hal. Auditor internal bertanggung jawab kepada manajemen dan dewan direksi, sementara auditor eksternal bertanggung jawab kepada pengguna laporan keuangan yang mengandalkan kredibilitas laporan keuangan pada auditor. Namun, auditor internal dan eksternal memiliki beberapa kesamaan, yaitu yang pertama, harus kompeten sebagai auditor dan tetap objektif dalam menjalankan pekerjaan dan melaporkan hasilnya. Yang kedua, yaitu menjalankan metodologi yang sama dalam menjalankan audit, termasuk merencanakan dan menjalankan pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Yang ketiga, yaitu mempertimbangkan risiko dan materialitas dalam memutuskan perluasan pengujian dan mengevaluasi hasilnya. Keputusan atas materialitas dan risiko mungkin berbeda karena penggunaan eksternal dapat memiliki perbedaan kebutuhan dengan manajemen atau dewan direksi. Auditor eksternal bergantung pada auditor internal saat menggunakan model risiko audit untuk menilai risiko pengendalian. Jika auditor internal bekerja secara efektif, maka auditor eksternal dapat mengurangi risiko pengendalian secara signifikan dan mengurangi pengujian substantif. Akibatnya, tagihan atas pembiayaan audit eksternal akan berkurang secara substansial bila klien menjalankan fungsi audit internalnya dengan baik. Auditor eksternal biasanya menganggap auditor internal bekerja efektif ketika independen dari unit operasi yang dievaluasinya, kompeten dan mendapat pelatihan yang memadai, yang melakukan pengujian audit secara relevan dan pengendalian internal dan laporan keuangan. Berdasarkan ketentuan PSA 33 SA 332 memperbolehkan auditor eksternal memanfaatkan auditor internal untuk membangun langsung pelaksanaan audit dengan mengandalkan staf auditor internal. Dalam melakukan beberapa pengujian audit, auditor eksternal dapat menghemat waktu dan biaya dalam menyelesaikan auditnya. Jika auditor internal memberikan bantuan langsung, maka auditor eksternal harus menilai kompetensi dan objektivitas mereka serta mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan. Sementara auditor eksternal bertanggung jawab kepada penggunaan laporan keuangan yang mengandalkan kredibilitas laporan keuangan pada auditor. Baiklah, sekian materi yang bisa kami jelaskan. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.